Musim kemarau di Indonesia kerap menjadi polemik bagi penduduk di berbagai daerah. Seluruh pelosok tanah air menderita kekeringan dengan masalah yang berbeda-beda. Malam ini kami telah menyiapkan beberapa kisah tentang musim kemarau yang melanda di Indonesia. Lahan kering membuat sejumlah petani tidak bisa menghasilkan bahan-bahan pangan pertanian dengan maksimal. Permintaan terus meningkat, namun produk menurunnya hasil produksi pertanian membuat harga beberapa jenis sembako melonjak tajam. Seperti yang terjadi di Tangerang, Banten, di mana umumnya kenaikan harga sembako meningkat 80% dari harga jual biasanya. Contohnya cabai rawit. Biasanya bisa dibeli dengan harga Rp40.000 per kilogram menjadi Rp70.000 per kilogram. Cabai merah keriting dari Rp20.000 menjadi Rp40.000. Perubahan harga ini sering dimanfaatkan penjual sebagai momentum untuk menaikkan harga dan mengeruk untung yang lebih banyak. Sementara warga menjadi semakin tercekik karena meningkatnya harga tidak sebanding dengan penghasilan mereka. Kekeringan yang melanda daerah penghasil padi di kawasan Pantura menyebabkan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan bersama dengan ratusan karyawan pemerintah Provinsi Jawa Barat menggelar sholat istisqoh atau sholat meminta hujan di halaman Gedung Sate Bandung. Hal ini dilakukan sebagai salah satu upaya untuk meminimalisir terjadinya fenomena kekeringan yang kini mengancam produksi padi di Jawa Barat. Sholat istisqoh yang dilaksanakan sebanyak 2 rakaat ini sengaja digelar menyusul kekeringan parah yang melanda 49.000 hektar sawah di kawasan Pantura, Jawa Barat, seperti Karawang, Indramayu, Majalengka, Purwakarta, serta Kuningan. Selain telah menyebabkan gagal panen, kekeringan yang melanda kawasan sentra produksi padi di Jawa Barat ini berpotensi menimbulkan kerugian besar bagi petani. Selain ikhtiar berupa sholat istisqoh, pihak pemerintah Provinsi Jawa Barat juga tengah mengupayakan pembuatan sumur pantek dan membuat penampungan air. Meski demikian, Ahmad Heriawan berharap pemerintah pusat dapat melakukan rekayasa cuaca berupa hujan buatan di lumbung padi Jawa Barat yang kini dilanda kekeringan. Musim kemarau ternyata tak selamanya jadi bencana bagi warga. Di Kabupaten Tangerang, Banten, kekeringan menjadi berkah tersendiri bagi tukang gali sumur. Jasa mereka menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kesulitan air bersih. Tak pelak, mereka pun kebanjiran order. Sejak 2 bulan terakhir, tukang gali sumur bor yang berada di Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten ini sudah kebanjiran order. Bukan tanpa alasan, kekeringan membuat warga berpikir keras untuk mendapatkan air bersih yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Penggali sumur mengatakan sejak 2 bulan terakhir, dalam sehari bisa mendapatkan 5 atau 6 permintaan untuk menggali sumur di rumah warga. Permintaan ini meningkat jika dibandingkan sebelum musim kemarau, yang hanya 2 pesanan atau bahkan tidak ada sama sekali permintaan untuk membuat sumur. Untuk tarif pembuatan sumur bor, kelompok menggali sumur ini mematok harga mulai 5 hingga 10 juta, tergantung lokasi dan kedalaman sumur. Pemirsa, musim kemarau tak hanya berdampak kepada manusia, namun juga terhadap hewan. Di Banten, sebuah ular piton masuk pemukiman warga karena kepanasan. Warga pun segera melumpuhkan ular berukuran besar ini. Belasan warga di Kecamatan Pagedangan, Tangerang, Banten, Jumat malam 31 Juli 2015 dihebohkan dengan penemuan ular piton berukuran besar di rumah warga. Ular sepanjang 4 meter ini pertama kali ditemukan Udin, pemilik rumah, saat sedang mendekati kandang ayam miliknya. Takut memakan korban, ular ini pun ditangkap. Saat ditangkap, ular piton berbobot 15 kg ini dalam kondisi lemas. Lilitan ototnya tidak begitu kuat, serta tampak kepanasan dan kekurangan makanan.
Warga menduga keluarnya ular piton dari sarangnya ini antara cuaca panas yang terjadi di musim kemarau, sehingga memaksa hewan melata ini berpindah tempat. Krisis air bersih dan minum akibat kekeringan, seorang mahasiswa di Surabaya, Jawa Timur membuat karya inovatif. Mahasiswa Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya menciptakan alat penjernih air murah. Alat ini bisa menjernihkan air kotor menjadi air siap minum tanpa harus dimasak. Hebatnya kriteria air minum ini sudah sesuai dengan standar World Health Organization atau WHO. Kemarau panjang membuat kekeringan di sejumlah wilayah di Jawa Timur dan menyebabkan krisis air bersih. Bahkan masyarakat terpaksa mengkonsumsi air kotor untuk kebutuhan sehari-hari. Hal ini menjadi inspirasi bagi Franciscus Haverius Congradi, mahasiswa Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya. Mahasiswa semester akhir ini menciptakan alat penjernih air. Alat hasil inovasi mahasiswa asal Nusa Tenggara Timur ini bernama Automatic Reverse Osmosis System, atau suatu alat pemurni air otomatis dengan sensor TDS. Alat ini diyakini mampu mengatasi masalah air bersih masih terus terjadi, seperti ketika memasuki musim kemarau dan kehabisan air. Alat ini dapat menjernihkan air kotor menjadi air bersih siap minum sesuai dengan standar WHO. Bahkan alat ini dilengkapi alat sensor bila mutu air tidak sesuai dengan standar. Rencananya alat ini akan terus dikembangkan agar lebih ekonomis dan akan diproduksi massal agar bisa ditempatkan di daerah yang sering mengalami krisis air bersih, sehingga bencana krisis air bersih akibat kekeringan bisa teratasi. Musim kemarau membuat Banjarmasin terus dihantui kebakaran. Hampir setiap hari, kebakaran melanda pemukiman penduduk di berbagai kawasan kota Seribu Sungai, Banjarmasin. Selasa sore, lagi-lagi dua kawasan padat pemukiman diamuk si Jago Merah. Hanya dalam hitungan menit, sejumlah rumah di kampung Sungai Andai dan Pelabuhan Lama hingga Sutoyo S Banjarmasin ludes terbakar. Selasa sore, 4 Agustus 2015, warga di kawasan Sungai Andai, Kompleks PWI Ujung, Banjarmasin Utara, digegerkan dengan kebakaran yang melanda perkampungan mereka. Asap tebal terlihat di salah satu blok kompleks perumahan yang banyak dihuni keluarga besar wartawan. Kobaran api langsung membesar, melahap bangunan rumah yang terbuat dari kayu. Kejadian yang berlangsung cepat ini membuat panik sebagian besar warga yang tengah beristirahat. Mereka berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya. Namun kobaran api terus membesar. Mesin pompa pemadam kebakaran swadaya milik warga setempat sempat macet hingga terlambat memberikan pertolongan. Di saat bersamaan, kebakaran kembali terjadi. Kali ini kebakaran hebat melanda salah satu pemukiman di kawasan Pelabuhan Lama, Banjarmasin. Sedikitnya, satu bangunan rumah tua milik warga ludes terbakar dilalap api. Selang 2 jam kemudian, kebakaran kembali melanda pemukiman padat penduduk di kawasan Sutoyo S Gang Melati. Setidaknya puluhan rumah warga tinggal puing di amuk si Jago Merah. Ancaman bahaya kebakaran terus menghantui pemukiman padat penduduk selama musim kemarau panjang saat ini. Tidak lagi memiliki air bersih, warga di sejumlah desa di Kecamatan Tegalwaru, Karawang, Jawa Barat akhirnya mengkonsumsi air kubangan. Air berwarna kehijauan dan kotor ini digunakan untuk mandi, cuci muka, bahkan menggosok gigi. Tak hanya itu, sumber air yang sama juga digunakan warga untuk mencuci pakaian. Sudah 2 bulan terakhir, musim kemarau menyebabkan warga kesulitan mendapatkan pasokan air bersih. Dampaknya, warga mengalami gatal pada kulit. Namun mereka tak punya pilihan lain karena keterbatasan air. Warga sangat berharap bantuan air bersih terutama untuk kebutuhan minum dan memasak. Pemirsa, itulah beberapa peristiwa yang terjadi di Indonesia sebagai akibat dari kekeringan. Semoga musim kemarau ini menjadi pelajaran untuk kita agar selalu menjaga alam serta menghemat air jika masa berkelimpahan datang.